menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Ia merupakan ladang untuk kehidupan akhirat. Dunia ini ibaratnya sebagai ladang tempat untuk bertanam buat modal di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia, dalam menciptakan kita, tidak main-main dan dibiarkan begitu saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dan oleh sebab itu, bersiap dan berbekallah kita untuk kehidupan akhirat. Berbuatlah, beramallah di dunia dan raihlah pahalanya di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surah Fatir ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala takhurrannakumul hayatad dunya wala yakhurrannakum billahi al-ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jatiahnya, pada hakikatnya dunia ini tidaklah tercela. Dunia merupakan ladang tempat untuk bertanam. Ada kalanya dunia itu mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kalanya dunia itu menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tergantung apa yang kita tanam dan apa yang kita perbuat ketika di dunia. Oleh karena itu, sesungguhnya dunia ini merupakan sarana untuk membangun kehidupan akhirat. Disinilah tempat berbekal ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banyak dari kita ketika diundung suatu ujian ataupun masalah, banyak dari kita, banyak dari manusia yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perlu kita ketahui, perlu kita tahu bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini tak akan lepas dari suatu masalah, tak akan lepas dari suatu ujian. Yakin dan percayalah kita, sebesar apapun ujian yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, yakin dan percaya kita, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar ketimbang masalah kita. Oleh karena itu, jangan sampai masalah-masalah kita, karena dengan seringnya kita menghadapi suatu masalah, semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melupakan kewajiban kita ataupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ibadah yang kita kerjakan ini sebagai bekal kita untuk kehidupan di akhirat. Kalau cerita ujian dan cobaan, Nabi saja pun Allah uji dan Allah coba. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam. Maka dari itu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Banyak kebaikan yang kita kerjakan, mungkin kebaikan inilah nanti yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keburukan yang kita kerjakan, keburukan yang kita kerjakan inilah nanti yang akan mengantarkan kita, yang akan memasukkan kita
ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita menganggap remeh suatu perbuatan sekecil apapun perbuatan tersebut. Kadang perbuatan tersebut kecil dalam pandangan manusia, kecil dalam penilaian manusia, tapi begitu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, baik atau buruknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik sekecil biji zarrah pun kebaikan yang kita kerjakan itu, maka kita akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, sekecil biji zarrah pun kejahatan yang kita kerjakan itu, tetap kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka dari itu, kita persiapkan amal kita di dunia ini sebanyak-banyaknya. Kita persiapkan amal kita sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Karena kenapa? Perjalanan yang akan kita tempuh ini perjalanan yang sangat panjang, di mana dia tidak akan bisa kembali ketika bekal Quran. Maka dari itu, hidup di dunia ini adalah sebuah tempat persinggahan. Dan ketika singgah, otomatis kita membutuhkan yang namanya suatu bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita waktu, mari kita pergunakan kesempatan tersebut, mari kita pergunakan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, dengan izin Allah, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itulah nanti yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, banyak keburukan yang kita kerjakan, keburukan itu jugalah nanti yang akan mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita waktu, maka mari pergunakan kesempatan yang Allah berikan tersebut. Maka hendaknya kita mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Sebab kenapa? Sepanjang apapun hari ini usia kita, sepanjang apapun hari ini umur kita, yakin dan percayalah kita bahwasanya kita akan meninggalkan dunia yang pada ini. Mungkin tidak sekarang kita Allah panggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yakin dan percayalah kita, suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Yang menjadi titik persoalan adalah amalan apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.